Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini, edisi kedua September 2021. Bulan baru, rezeki baru, semangat baru, kesehatan baru, semua lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah. Teman-teman banyak yang khawatir. Tadi malam itu Mas Tulus bikin status. Jadi Mas Tulus itu karena badannya kurang fit ya, jadi tidur cepet ceritanya. Jam 8 Mas Tulus tidur, kebangun jam setengah 9. Itu demam guys, panas, aku kedinginan guys, dan itu rasanya nggak karu-karuan sekali. Dan banyak teman-teman yang khawatir, kenapa Mas Tulus, aku sih nggak mau prasangka buruk sama apa-apa ya, maksudnya nggak mau prasangka buruk dengan hal apapun gitu. Cuma memang biasanya aku diajari sama mamaku dari kecil itu, memang aku tuh nggak boleh bilang kalau mau potong rambut itu jangan bilang potong rambut. Nanti kalau udah sempet baru potong rambut. Cuman kalau misalnya kita nggak bisa, tapi kita belum potong rambut tapi kita udah terlanjur ngomong, itu tuh pasti kayak gitu. Jadi oleng aku sampai bener-bener potong rambut. Aku selalu kayak gitu dari kecil. Jadi mamaku tuh paling pantang bilang begini, saya potong rambut ya, tapi nggak jadi, pasti besoknya oleng, kayak orang linglung gitu loh, kayak orang sakit, kayak orang demam tapi nggak sakit, tapi nggak demam, ya kayak gini rasanya. Pagi ini tuh rasanya kayak kepiye gitu, kayak linglung gitu, tapi ya biasa aja, nggak ngaruh di mana-mana. Jadi ya rasanya biasa aja. Jadi emang begini nih, kalau udah ngomong mau potong rambut tapi nggak potong tenanan atau nggak potong rambut beneran, yo wes kayak gini jadinya ya. Wes doakan yang terbaik, kan hari Minggu Mas Tulus potong rambut. Oke, hari Minggu. Pokoknya Mas Tulus hari Minggu mau gundul semuanya demi kalian. Asik, demi kalian. Pokoknya demi kedamaian di seluruh dunia. Amin ya Allah. Kalian lihat baju baruku? Tolong ya jangan iri ya, tolong jangan iri. Ini kiriman dari salah satu hamba Allah. Aku sebutkan namanya takut marah ya, ngapunten. Jadi aku terima dari hamba Allah kemarin. Ada peye, ada bakpia kukus juga dari Jogja. Ada beberapa baju-baju wanita yang memang saya berikan kepada rombongan masak. Jadi bagi rata sama rombongan masak. Ada mukena juga satu. Nah, mukenanya rencananya mau disampaikan di sini aja. Nanti kalau pas ada tamu yang mau numpang sholat boleh. Yus, tapi yang ini rumahnya Mas Tulus apa adanya. Jadi kemarin ada pesanan peyeknya juga banyak tuh. Jadi peyeknya besok kita bisa packing untuk diselipkan ke sedekah bumi. Waduh ya Allah, mudah-mudahan berkenan ya Mbak. Aku nggak mau sebutkan karena beliau nggak ada pesan untuk menyebutkan nama. Aku takut salah. Jadi baju-baju yang beliau berikan ke saya itu adalah baju-baju jahitan dari beliau, dan beliau termasuk salah satu korban yang merasakan dampak dari pandemi ini, dari COVID ini. Jadi banyak merugi istilahnya ya. Itu usaha peyeknya juga usahanya beliau, bakpianya juga usaha beliau. Terus baju-baju kemarin ternyata bahan jahitan tuh dijahit sendiri. Ternyata agak kurang laku, atau karena pandemi ini sedikit menurun pendapatannya ya. Ya Allah, mudah-mudahan jenengan sudah sedekah sama saya Mbak dan Mas dan keluarga besar di sana. Mudah-mudahan setelah sedekah sama saya, Allah putar balikan yang sepi jadi rame, sing angel dadi gampang, sing seret dadi gangsar. Amin. Aku mau iso ndongake ya Mbak, matur sembah nuwun wae. Terus repot lekoni dari beberapa hari yang lalu Mas Tulus ukuran bajunya apa. Dan kagetnya Mas Tulus pas buka buka lemari, bajune pirang-pirang rek. Masya Allah. Amalah celana sing ra duwe. Dadi iki ketoke mulai sesuk bajuan tok rasa celonoan.
Cek medeni re. Mbak matur sembah nuwun nggih Mbak. Allah yang tukar lebih melimpah. Insyaallah nanti jenengan usahane dilancarke karo Gusti Allah. Sedoyonipun diparingi lancar, diparingi berkah barokah. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam sampai untuk para subscriber Pintu Spesial semua yang sudah bolak-balik nonton ini, sudah berkali-kali menyimak video Mas Tulus. Jangan lupa Mas Tulus minta support dan pencet tombol like-nya juga. Kemudian untuk kalian yang selalu menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus dan memang belum subscribe ataupun baru pertama kali nonton video ini, please pencet tombol subscribe-nya, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Dan berkali-kali Mas Tulus bilang lagi ya, ciri khas channel ini memang seperti ini. Ada openingnya mungkin 5-7 menit atau bahkan 10 menit. Ada sebuah pesan yang Mas Tulus sampaikan yang memang itu kedekatan saya dengan subscriber saya. Jadi kalau suka, yo monggo, tidak jangan dipaksa. Aku kadang gregeten gile ngomongin biasa jadi. Mas Tulus kenapa terus opening? Itu tuh opening itu sebagai rasa akrab saya ke subscriber lo, dan ini sudah berjalan cukup lama. Biasanya nih orang-orang baru nih yang komentarnya begini-begini. Jadi Mas Tulus minta maaf ya. Saya terima kritik dan sarannya, akan tetapi ini sudah seperti ini dari awal. Kalau jenengan suka silakan lanjut, kalau tidak ya tidak usah. Aneh kok nggak ditonton gitu loh. Gak seneng, boring lah segala macam, tapi ditonton. Kadang-kadang mulut kita itu nggak bisa lebih sopan cara penyampaiannya. Jadi nggak nyadar kalau kita nyakitin orang. Gitu loh, menyampaikan yang bagus kan enak ya. Oh so boring. Tuhan ya Allah, berasa kamu tuh manusia paling sempurna ya, nggak mungkin nyakitin orang gitu loh. Lebih sopan tuh lebih enak bahasanya. Saya sangat terima ketika ada kritik dan saran. Tetapi sekali lagi, saya terima kritiknya, tapi nggak bisa kalau ikutin saran jenengan, karena ini sudah seperti ini channelnya. Saya tuh bukan cari uang di sini. Jangan samakan saya dengan youtuber lain. Bilangnya, Mas Tulus harus cari ini referensi begini. Saya nggak cari duit di sini, maaf. Saman salah kalau samakan aku dengan youtuber yang lain ya. Jadi tolong sekali lagi, suka tonton, tidak suka tidak usah tonton. Jadi memang ada seperti ini. Ini keakrabanku sama subscriberku loh, bukan apa-apa, oke? Sama satu lagi, mungkin bagi jenengan video-video Mas Tulus tuh agak sedikit muter-muter atau menyamakan. Gini, Mas Tulus tuh punya 3 cara. Yang pertama adalah pengenalan topik, yang kedua penegasan topik, yang ketiga adalah penutupan topik. Jadi di setiap video Mas Tulus nih, Mas Tulus akan mengulang beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan itu mungkin beberapa kali, beberapa segmen. Segmen pertama, segmen kedua, segmen terakhir. Itu biasanya terus Mas Tulus gituin. Jadi ada 3 segmen yang akan Mas Tulus ulang. Kesannya mengulang-ulang topik, tetapi itu penegasan sebetulnya. Penegasan awal pengenalan, penegasan di pertengahan untuk meneguhkan atau menjelaskan lebih detail. Nah, penegasan di bagian akhir itu untuk mengukuhkan apa yang Mas Tulus sampaikan tadi. Sebetulnya begitu. Nah, saya nggak paham, dianggapnya muter-muter. Ya, terkesan muter-muter, tapi memang tidak seperti itu tujuannya. Ya, jadi tolong difahami itu saja, oke? Dan aku kasih kabar juga ke teman-teman, ternyata teman-teman setelah kita rinci, setelah kita rembukan kemarin, kita rapat-rapat sedekah bumi itu biayanya cukup besar. Ya Allah, di luar anggaran guys. Jadi aku masih sangat membutuhkan bantuan dari jenengan. Untuk yang mau sedekah silahkan di postingan Mas Tulus yang kemarin ada yang tadi malam ya. Aku setelah dirinci tuh di sini tuh sudah ada besek, ada yang perlu yang kering-kering yang buat besok itu. Ternyata dibawain duit 1 juta kita, mek sak glebetan ora entuk. Ya, sebetulnya kalau sayur-sayuran sekarang lagi murah. Ada beberapa yang sudah murah. Cuman ternyata setelah kita rinci, yang dibutuhkan ini banyak. Ada yang telecek ini loh teman-teman. Jadi kita butuh ayam, kita butuh telur, segala macam dan lain sebagainya. Jadi banyak kebutuhan yang di luar dugaan sebelumnya. Jadi Mas Tulus kayaknya kalau mematenkan di jumlah segitu nggak bisa. Cuma tetap cukup nggak cukup, la haula wala quwata illa billah, hari Minggu Mas Tulus akan tetap mengadakan sedekah bumi. Cuma memang teman-teman, setelah dirinci, dijumlah masaknya ini, kemudian segini, semua di luar dugaan semua guys. Ternyata membengkak sekali. Nah, jadi teman-teman yang mungkin memiliki rezeki, terus rezekinya lebih, sangat-sangat Mas ditunggu ge. Yang mau transfer monggo kerso kemana saja boleh. Mas Tulus ada Dana, ada GoPay, ada BRI, ada BCA, ada DBS. Nah, wabil khusus sebetulnya yang Mas Tulus khususnya adalah nomor rekening DBS yang ada di postingan ge. Terima kasih banyak ge yang sudah sedekah, sudah membantu. Pokoknya matur sembah nuwun sangat, mugi-mugi Allah sing nuker sing luwih kathah ge. Lah kalau masih punya rezeki pengen membantu lagi, sangat-sangat Mas Tulus tunggu. Sangat-sangat Mas Tulus tunggu ge, terima kasih. Dan sampai saat ini juga sedekah nasi box masih terus berjalan, masih terus ada yang nambahin rezeki, alhamdulillah. Jadi 500 nasi box tetap fix sudah kita kepal untuk kita adakan nanti di akhir bulan, tetapi selebihnya masih Mas Tulus tunggu. Caranya gimana Mas Tulus kalau mau transfer buat sedekah bumi atau sedekah nasi box? Klik kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah bumi transfernya terserah, minimalnya terserah. Kalau untuk sedekah nasi box
repot, itu jumlahnya minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Tapi Mas Tulus minta tolong harus ada konfirmasi dan juga harus WhatsApp. Mas Tulus tadi saya transfer segini, yang 50 buat sedekah bumi ya Mas Tulus, yang 50 buat nasi bok misalnya, atau semua buat nasi bok. Jadi Mas Tulus biar nggak repot. Sama satu lagi, yang pesan minyak bidara Mas Tulus minta maaf banget ya, baru hari ini, kemarin baru beberapa dan hari ini tadi barusan di pick up. Aku baru mau syuting, ada tukang antar aja datang nge-pick up barang. Jadi semua sudah saya kirim. Untuk yang ke Garut, ke Blitar, sama mana kemarin ya, ada Tangerang, Depok, banyak banget pokoknya. Yang sudah Mas Tulus kirim semoga cepat sampai. Dan untuk yang belum silahkan WhatsApp aja, di bawah ada nomor WhatsApp, di deskripsi ada nomor WhatsApp 0857 itu buat WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara. Oke, hanya itu saja. Sekali lagi untuk yang sudah pesan minyak bidara juga sangat membantu, karena selebihnya Mas Tulus niatkan memang sedikit pendapatan dari minyak bidara Mas Tulus akan larikan ke sedekah bumi untuk nambah-nambahin ya teman-teman. Dan juga untuk yang request lagu juga duitnya aku masukin ke sedekah bumi. Tadinya kan Mas Tulus selipkan ke nasi box, sekarang ke sedekah bumi. Jadi untuk membantu ini, nah sangat dibutuhkan sekali teman-teman yang mau pesan minyak bidara, yang mau transfer untuk bantu donasi nasi box atau sedekah bumi, silahkan klik kolom deskripsi. Di situ ada nomornya, ada infonya. Kalau memang bingung, WhatsApp aja, Mas Tulus saya mau transfer dong, gimana caranya? Tapi aku punyanya Dana sama OVO. Gak apa-apa, monggo kerso, silahkan langsung WA aja nggih. Tapi ya maaf, intinya yang di WA itu sabar dan juga slowly balasannya. Ngaten nggih, yang sudah sedekah ya Allah, yang sudah memberikan saya apapun itu. Ada hamba Allah yang dari Kalimalang kalau tidak salah, Pondok Kopi juga mau ngirimin lele, karena beliau punya usaha lele hidup katanya. Mudah-mudahan tambah berkah ya Mas. Kirimnya nanti insya Allah hari Sabtu sore. Pokoknya terima kasih banyak sudah kirim lele. Sudah niat saja Allah sudah catat kebaikannya. Kemudian yang sudah kirim saya makanan, kirim baju, ada beberapa katanya mau kirim tape dan lain sebagainya. Pokoknya matur sembah nuwun yang sudah sedekah bumi, sedekah nasi bok, sedekah beli minyak bidara, sedekah sudah membantu saya mengirimkan saya makan atau kita konsumsi rame-rame dengan tim. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar dengan kesehatan, dengan rezeki yang melimpah, dimudahkan urusan baiknya, kemudian dimudahkan untuk segala hajat dikobul, sing seret rezeki ini mugi-mugi tambah lancar, sing susah mugi-mugi diangkat supaya tidak susah lagi, amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua ya. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita doa dulu ya teman-teman yuk, mudah-mudahan Allah ijabah. Ngomong Mas Tulus pakai baju baru, Mas Tulus lagi ganteng banget iki kayak Arjuno saya ini Arjuno model apa. Nah seperti Arjuno gantengnya ya. Mudah-mudahan dengan baju baru, kondisi baru, bulan baru, Allah ijabah doa kita nggih, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, Kau maha penyembuh, Kau maha mengabulkan ya Allah. Untuk siapapun yang sedang nonton video ini ya Allah, termasuk untuk hamba dan juga para subscriber hamba ya Allah, yang mungkin saat ini sedang sakit covid, sakit apapun ya Allah, karena gangguan jin sekalipun atau sakit fisik yang normal dan tidak normal, semua semoga Engkau sembuhkan ya Allah, amin ya Allah. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki atau rezeki yang sedang seret ya Allah, semoga Engkau lancarkan rezeki mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang sedang nonton video ini, termasuk untuk saya dan juga untuk mereka semua ya Allah, mungkin ada tanggungan hutang piutang, semoga Engkau izinkan untuk segera terlunasi ya Allah atas izin-Mu ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini mungkin punya usahanya sedang seret, sedang tidak lancar ya Allah, semoga lekas Kau lancarkan usaha mereka semua ya Allah, amin. Untuk mereka yang lagi nonton video ini ya Allah, untuk mereka yang saat ini sedang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah, amin. Untuk mereka yang mungkin saat ini sedang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan ya Allah, atas izin-Mu, atas kehendak-Mu, semoga Engkau berikan mereka pekerjaan terbaik ya Allah. Untuk mereka yang sudah bekerja, semoga lekas Kau berikan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah di jalur Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, termasuk hamba dan juga para subscriber hamba, tim hamba dan juga para seluruh manusia yang ada di Nusantara ini ya Allah, semoga Engkau izinkan untuk terhindar dari covid, dari penyakit apapun itu, bala dan juga musibah, amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya maklum Mas Tulus wangi gembeng. Nanti dibilang aku tuh bercanda, dibilang aku tuh nipu guys. Nah aku nangis karena ini demi konten katanya gitu. Masya Allah, aku gak niat Chan. Dibahas dong sama Nisma. Nisma gampang kepancing orangnya ya. Masya Allah, wis ben lah, wis rasa diwaca sak karep-karepe, kono wis ben nggih. Mbak Sri sinten niki wau sing maringi kritik saya, coba senggol sedikit. Mbak Sri sembah nuwun nggih Mbak Sri, tapi intinya seperti itu nggih. Ngapunten, mohon diterima. Apapun channelnya ndak suka monggo ndak usah ditonton. Ngaten mawon nggih Mbak. Kula nyuwun ngapunten kalau misalnya konten saya justru membuat jenengan sebel atau tidak suka nggih. Oke, berapa menit nih? Tuh
nggo 13 menit aku kok diomeli meneh ya ta. Ini keakrabannya Mas Tulus sama jenengan semua rek, kan perlu doa juga, ada opening ya. Kemarin kan Mas Tulus menyampaikan ada beberapa hal yang Mas Tulus takutkan ya, diantaranya adalah musibah air dan juga api. Dan ternyata setelah Mas Tulus live, Mas Tulus baca dari postingan dari salah satu subscriber Mas Tulus juga, dan beliau tuh mengikuti benar banget channel dari ataupun info dari BMKG, dan ternyata guys betul sekali wilayah ada NTB, Maluku Utara, pokoknya di luar Jawa itu semuanya hampir akan dirudung dengan yang namanya hujan deras, air lebih tepatnya ya. Kemudian untuk wilayah Jawa dari wetan sampai ke timur itu semuanya, sampai ke Bali malah, itu perkiraan BMKG akan merasakan badai panas, bukan badai panas tapi panas yang luar biasa, kekeringan. Dan juga baru banget Mas Tulus meneng, Jakarta kemarin itu sore kebakaran ada di 10 titik. Ya, memang yang Mas Tulus lihat paling rawan itu, paling riskan itu Surabaya sama Jakarta soal kebakaran ini. Sebetulnya pengen sih semloho-mlohonya, cuman Mas Tulus gak bisa melakukan itu, gak bisa ngomong. Bahkan Eyang itu ngene, malah yang ibarat kata tuh yang berkata seperti ini. Tadi pagi-pagi selepas sholat subuh saya ngobrol sama Eyang. Biasa aku kalau pagi selesai subuhan itu biasanya aku diskusi sama Eyang. Nanti aku live sekitar jam 7 tapi di aplikasi ya teman-teman, bukan di sini. Aku cari uang di aplikasi juga. Terus nanti setelah itu aku ngobrol sama Eyang dulu. Sebelum itu biasanya aku ngobrol kayak apa sih yang kurang buat sedekah bumi ini, apa aja. Karena kan aku minta pakem dari Eyang. Ada beberapa yang Eyang minta tapi nggak bisa saya turuti ya. Contohnya kopi, gula, dan juga kopi dan juga teh. Saya nggak bisa turuti itu. Saya nggak bisa turuti kopi dan teh. Dan minta ada kembang ya Yang ya. Jadi kami tuh diskusi sedekah bumi ini apa aja yang kalau sekedar makanan yang akan diberikan yang bisa dikonsumsi sama manusia, saya akan turuti, termasuk kelapa hijau, kemudian janur dan lain sebagainya. Janur itu setelah saya baca itu ternyata simbolnya bagus. Terus kelapa, jadi saya cari dulu teman-teman, buat sedekah bumi saya cari dulu, bukan berarti saya hanya sekedar meloho. Jadi saya komunikasikan dengan Eyang. Ada beberapa yang Eyang ajukan tapi tidak bisa saya ACC, termasuk salah satunya dupa Yang ya, dupo nggak bisa saya ACC. Kemudian gula, kopi sama teh saya nggak mau. Ada kembang telon ya. Yang tahu kembang telon itu apa ya teman-teman, silahkan. Sebetulnya gini teman-teman, saya sih nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tapi sekali lagi keyakinan saya nggak bisa. Saya nggak mau. Jadi dengan bijaknya yang juga yang bilang nggih apa-apa. Yang penting kan ayo agamamu kan orang lain yang agamanya yang apa-apa. Bakar dupa segala macam ajaran agamanya. Sebetulnya dalam ajaran agama saya juga enggak apa-apa. Aku sudah menjelaskan ke Yang enggak apa-apa, yang sebetulnya dengan begini-begini enggak masalah. Kami tidak ada larangan untuk membakar menyan. Menyan itu bahkan disukai sama, istilah kata kalau orang Jawa bilang kan disukai widodari, ya kan? Menyan putih kalau kata orang Jawa Tengah itu bilangnya untuk ngundang widodari. Istilahnya kan begitu ya. Jadi ngundang dewa, ngundang malaikat, ngundang nabi, ibarat katakan begitu. Istilahnya, selebihnya saya nggak paham. Nah, jadi sebenarnya membakar seperti itu aja ya sebenarnya nggak masalah. Cuman maaf secara hati saya nggak sarujuk. Cuman Eyang dengan lapang dada juga yang mengiyakan. Jadi yang saya turuti cuma peyeknya itu kacang dele, kacang hijau, bahkan kacang kedelainya nggak ada. Aku udah bilang, yang kacang delenya angel yang golek apa nggak dewe, nek ora enek rasa ngerepoti le. Jadi kita ganti peyek kacang sama peyek kacang hijau. Jadi pesannya tuh seperti itu. Kalau saya gini, bukan berarti saya mengikuti apa yang sampaikan, tapi saya ikuti pakem yang saya ingat dari orang tua saya dulu. Ada serondengnya, kemudian ada apem dan lain sebagainya. Sayuran harus lengkap. Kalau pendem yang di atas itu semuanya. Walaupun secara nalar saya nggak bisa ngomong sama yang jangan ikuti aturan yang jenengan ya, aku gituin. Jadi kami cari yang ada aja. Masalahnya kami di Jakarta susah untuk mencari sesuatu yang aneh-aneh. Jadi hanya perwakilan saja. Paling padi, jagung kayak gitu-gitu saya adakan. Tetap saya adakan. Tapi sekali lagi yang bisa dikonsumsi, yang bisa dikonsumsi manusia, bukan berarti yang saya berikan ini kepada jin. Dan aku nggak ngerti kenapa yang tiba-tiba nangis. Emang sih goro-gorone wingi rotok kesel karena aku mama kan teko. Ya ada seorang hamba Allah yang nanya soal ini gini, dan aku nggak boleh ceritakan soal itu. Dan walaupun aku tahu aku nggak boleh ngomong, jadi aku harus skip.
Makanya aku bilang sama mama kemarin, "Ma, aku dijewer." Itu sebenarnya dia agak kesel sama aku. Tapi pas subuh, aduh, aku pokoknya gembeng banget sih. Subuh ki, Eyang bilang anu ngene, "Leh sun yo leh," katanya. "Kenapa yang kamu mewujudin sesuatu yang memang itu jarang sekali orang percaya, dan kamu bisa membuat orang percaya dengan itu. Dan satu lagi teman-teman, sekali lagi, saya tidak mau mengikuti sesuatu yang maaf, yang menurut keyakinan saya itu nggak bagus. Jadi kayak bakar menyan, kembang 7 rupa, ada gula teh dan lain sebagainya, itu saya nggak turuti. Jadi ada beberapa. Terus Eyang minta kinangan juga ya kan, Eyang minta kinangan, Eyang minta apa itu namanya, siri dan lain sebagainya, itu juga nggak tak turuti. Cuma kan aku ada tembakau, ada mama Ita bawa tembakau dan Eyang suka tembakau, tembakau ya yang rapopo ya iyo, jaluk botok, terus urap kelueh, jadi macam-macam teman-teman. Kenapa Mas Tulus bilang kebutuhannya membengkak? Karena banyak etak-etak yang harus kita beli. Kemudian kan ada nasi gurih juga. Nasi gurih itu kita 2 kali proses. Beras pun yang tadinya cuma 10 kilo, akhirnya kita beli 20 kilo. Jadi semua membengkak, tidak sesuai dengan aturan awal. Setelah dirinci membengkak semua. Jadi emang permintaan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, yang saya berikan atau yang saya turuti adalah sesuatu yang memang bisa saya konsumsi. Saya makan, saya bagikan ke masyarakat ramai, bukan sesuai dengan maunya yang tidak semuanya. Yang bilang matur nuwun itu aku langsung brepes rek. Sedangkan kondisi badan yang aku lagi nggak sehat posisiku. Aku sempat nanya, "Piye to yang kok kondisi koyo ngene?" "Ora apa-apa le, engko lek wis sedekah bumi insyaallah kabeh malih pulih meneh." Oke. Yang mengucapkan terima kasih banyak buat kita semua, buat jenengan semua yang sudah sudah membantu, dan saya sangat berterima kasih sekali tentang jenengan tuh mau gitu loh, mau membantu dengan ya mungkin bagi sebagian orang apa sih yang Mas Tulus sampaikan ini, apa sih yang kalian sampaikan tuh apa sih gitu. Dan bahkan yang tadi juga sempat mengatakan sesuatu kalau ada istilah sampai akhir tahun gitu tangga gonjang ganjing le. Nah gitu, jadi ada istilah itu yang membuat saya agak sedikit astagfirullahaladzim, mau harapannya apa menahiki. Cuma di sisi itu yang mengatakan banyak terima kasih kepada kita untuk anak cucunya yang masih peduli dengan kebudayaan lah, ibarat kata itu menguri-nguri budaya Jawa. Eyang yo setengah nangis, setengah ngono kae lah jenenge. Eyang ki wonge memang yo klembak-klembik, yo gembeng, yo podo sama saya gitu, sama suka nangis. Dan penyampaian Eyang yang begitu lembut itu justru membuat saya semakin yang aduh ya Allah, rasanya kayak trenyuh terus kayak diris-iris rasanya dengan konsep yang seperti itu. Rasanya kayak gimana gitu. Kowe iki ketbian wis tak rere, sudah waktunya kamu untuk melakukan ini, nguri-nguri budaya le, paribasane yo rau lengkap yo rapopo sak mampumu sak isomu. Dan ada rasa-rasa atau bahasa-bahasa di mana Eyang tuh mengakui subscriber mungkin lumayan. Kalau Eyang kan nggak tahu istilah subscriber, tapi dia bilang temanmu tuh luar biasa. Karena menurut yang Eyang sampaikan adalah banyak orang-orang tulus yang memang ingin membantu kamu, orang-orang yang tulus pure ingin membantu kamu, orang-orang yang memang betul teman-teman, percaya atau tidak, banyak loh yang DM kurangnya pirole tak cukupi kabeh yole. Saya yang justru ndak mau. Jujur, hamba Allah yang mau nyukupin tuh banyak, cuman saya ndak mau karena menurut saya itu terlalu besar ya. Jadi sebetulnya masih dibutuhkan dana, makanya saya sendiri kalau bisa kan dari yang lain kan, biar semuanya dapat pahalanya gitu loh teman-teman, biar semuanya kebagian. Jadi tidak satu orang yang mencukupi. Kalau dicukupi dengan satu hal berarti kan sudah selesai begitu aja, akhirnya kelar. Apa tuh kerek? Penawang ngamen serek. Oh jukit sih. Data enek wong kaya ngono barang keliling kok ini. Jadi intinya seperti itu saudaraku. Rasa terima kasih yang luar biasa dari Eyang yang sampaikan kepada kita semua, yang sudah sangat membantu. Wes alhamdulillah kira tuh ono hiburan tadi Mas Tulus nggak sedih. Mungkin aku feeling gue emos lah nangis ki, mesti aku nangis sih ngomong kayak gitu. Jadi ada sebuah rasa di mana aku tuh kayak bangga dengan diriku sendiri. Aku bisa melakukan hal sejauh ini, di mana aku bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, meskipun bagi sebagian orang mungkin aneh, enggak ada gunanya apa-apa. Cuma bagi saya sekali lagi ini adalah sebuah
Ini sebuah misi, ini adalah sebuah perjuangan dari seorang hamba Allah yang sedang mengarah ke sesuatu yang baik. Jadi saya pengen bermanfaat. Intinya saya tuh hanya mau bermanfaat buat semuanya. Dan rasa terima kasih ini betul-betul datang dari Eyang dan juga teman-teman yang lain. Dan ada sebuah ucapan yang membuat saya jadi terus bertanya lagi. Wong awake dhewe iki sampai akhir tahun bakal dipepet le. Tak tekok meneh. Yang dipepet apa yang? Iki setiap pojok ya. Setiap pojok wis gak apa? Setiap pojok wis siap. Wis siap meledos. Setiap pojok wis siap luber. Itu yang langsung yang piye to iki ya gitu. Makanya ya mudah-mudahan yang juga tuh sebetulnya juga nggak batas kemampuannya kan ada ya teman-teman. Sekali lagi kehendak tuh punya Allah dan Eyang tuh hanya bisa apa? Eyang hanya bisa ya mudah-mudahan setelah kue sedekah bumi rodok ngalon le. Cuman kalau yang Eyang sampaikan ke saya, apakah pepetan kita sampai akhir tahun ini akan berhenti begitu saja? Tidak bisa berhenti. Tidak bisa diberhentikan. Tetapi untuk mengurangi mungkin bisa. Kadar musibah yang akan terjadi atau kadar bencana yang akan terjadi dimungkinkan sangat besar. Tetapi ketika mungkin jenengan semua sadar dengan mengakui keberadaan Allah misalnya, kemudian jenengan mencintai alam dengan maaf bersedekah diniatkan untuk alam, kemudian jenengan mencintai alam dan lain sebagainya, saya rasa itu akan sedikit berkurang, mengurangi. Menurut Eyang infonya seperti itu. Dan ketika disuruh berhenti total tidak terjadi, sepertinya tidak mungkin. Sepertinya nggak mungkin. Jadi yang terjadi harus terjadi. Kita bisa menangguhkan, tetapi sekali lagi itu tidak mudah. Bukan hanya dengan sedekah bumi terus akan semua ditangguhkan. Tidak, ini hanya mengurangi saja, mengurangi kadarnya. Dan sampai akhir tahun ini yang disampaikan Eyang ke kita. Jangan percaya atau tidak silahkan. Kita boleh mempercayai, kita jadikan sebagai wacana atau bahan untuk memperbaiki diri kita bahwa ya ini alam sudah mulai bisa menyeleksi dirinya sendiri loh teman-teman. Alam sudah bisa menyeleksi kita. Dan satu lagi, COVID ini di berbagai macam daerah pelosok akan semakin diledakkan. Jadi tetap waspada ya teman-teman. Ini yang harus kita hati-hati, sangat hati-hati sekali. Cuman aku tuh yang heran tuh sama Eyang. Dia tetap dia sangat tetap berprasangka baik dengan iki walaupun akan mudah tertular akan meledak tapi panggah cepat, pemulihannya cepat, pengobatannya akan cepat. Aku heran bagaimana yang bisa terus mengatakan seperti ini. Jadi menurut saya sih ya kalau memang iya saya aminkan jadi doa gitu loh. Cuma memang Eyang terus meyakinkan diri saya atau meyakinkan diri kita untuk tidak menyangka kalau ini akan jadi berat, ini akan jadi besar. Eyang selalu mengatakan ini akan walaupun memang akan besar, meledaknya cepat, tersebarnya cepat, tapi akan mudah hilang dengan sendirinya, akan mudah cepat ditangani atau cepat istilah kata tuh misalnya wong loroki gampang diobati, istilah katanya seperti itu. Dan ini omongan Eyang dari awal corona mulai meledak di Jakarta sampai ke sekarang sudah sampai ke beberapa pelosok. Eyang selalu mengatakan seperti itu. Eyang mengatakan yo emang gampang bledos le, tapi gampang marini. Ya kalau memang seperti itu kita aminkan ya teman-teman ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Karena ini pertanda baik atau ini adalah prasangka baik. Ini firasat baik, semoga itu. Dan yang masih bikin saya deg-degan adalah ini apakah hanya air dan api sampai di akhir tahun? Ternyata tidak. Air, api, merembet lagi ke yang lain. Cuma untuk sementara waktu ini yang akan menonjol, yang akan terlihat lebih menonjol itu adalah air dan api. Dan kekeringan akan terjadi di beberapa wilayah. Dan aku masih bisa melihat ya di daerah. Sorry, aku nggak bilang satu tempat ini. Aduh, piye yo yang boleh ngomong nggak sih yang? Jadi ada salah satu tempat, biasanya tempat itu melakukan sesuatu, melakukan kegiatan sesuatu, anggaplah sedekah bumi gitu ya, kayak gitu-gitu. Ternyata tempat ini sudah mulai jarang melakukan itu, atau memang di tempat itu ada beberapa pertanda buruk yang dimana apa yang jenenge yang
dokar dan juga apa namanya tuh, sering dengar keluntingan keliling. Nah itu sebetulnya kayak apa ya? Kayak danyang desa, kayak leluhur mereka tuh sedang tidak menyukai itu. Leluhur mereka sedang tidak menyukai kegiatan di tempat rumah di daerah itu. Jadi pertanda nggak boleh ya, nggak boleh sayang teman-teman, maaf. Cuma memang nggak terlalu berbahaya. Di pinggiran wilayahnya akan sering terjadi gempa, tetapi tidak signifikan. Amin. Tetapi tidak signifikan, amin ya Allah. Jadi gempa-gempa itu terjadi akan ada di pinggir-pinggiran, di daerahnya ini gersang teman-teman. Daerahnya sudah gersang, jarang sekali ada hujan di daerah ini. Tetapi di pinggiran pantai, di pinggiran gugusan pantai. Cuma daerah ini akan sering terjadi gempa, tetapi alhamdulillahnya menurut yang saya lihat sendiri memang tidak akan terlalu signifikan. Jadi gempanya di tengah laut, tidak terlalu berbahaya, bisa dirasakan, tetapi tidak terlalu berbahaya untuk daerah itu sendiri. Tetapi firasat yang diterima ini bukan di daerah yang dikena gempa tadi, tapi justru di kotanya. Nah, maksudnya ini, aduh nggak boleh ngomong sih aku, jadi kesel banget pengen jelas ke. Kejadian yang ada ini kenapa ya Allah, nyamuk awakku Nah, kejadian yang sering ini, firasat yang terjadi ini ada di kotanya. Di kotanya ada firasat, sering ada dokar keliling, kemudian bunyi-bunyian yang keliling ya. Karena ada beberapa hal yang tidak dilakukan, yang biasanya dilakukan. Jadi ada yang terlepas dari tempat itu yang biasa dilakukan tapi tidak dilakukan. Sehingga diberikan pertanda dengan adanya dokar yang keliling. Sorry, dokarnya gaib. Kemudian bunyi-bunyian yang keliling tadi kayak gamelan segala macam itu juga keliling di daerah tersebut. Tetapi dampaknya adalah ada di pelosok satu provinsi, tapi di tempat itu nanti di pinggiran pantainya akan ada beberapa hal yang terjadi termasuk gempa bumi, tetapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berbahaya. Nah, mudah-mudahan sih ini untuk yang merasa atau mengerti maksudnya Mas Tulus, mungkin boleh ya di hal yang biasa tidak diadakan tuh diadakan. Bukan berarti sesuatu yang musyrik, saya nggak bilang sesuatu yang musyrik, tapi sebuah kegiatan budaya yang biasa dilakukan tapi tidak dilakukan. Mungkin ya anggaplah, mungkin di tempat itu biasanya ada sedekah bumi, mungkin biasanya ada kirap budaya, ada kirap pusaka dan lain sebagainya, tetapi tidak digelar lagi. Mungkin seperti itu ya. Mas Tulus minta maaf tidak bisa mendetailkan. Yang mripate wis ngene. Ya, dicewek yang ke loro lho rek. Dicewek yang ke loro. Sampai saka sikil-sikil urate metu kabeh. Gitu. Aku arep mloho. Aku wis ngomong iya mak, ngono dek wis nesu. Kowe kan wis menang lah aku. Aku rawani, aku kapok, aku seneni. Intinya di situ. Mungkin kalian yang dengar akan jengkel. Ngapa sih nggak ngomong aja? Nah, ini keunikan anak indigo bagi saya. Tapi ada kok anak indigo yang langsung meloho, boleh bilang apa adanya. Maaf kalau saya tidak bisa. Saya tetap harus menggenggam menggenggam pakemnya. Saya tidak boleh. Apalagi ono komando ini, ono komandane mripate wis ngene. Rawani aku. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kewaspadaan kita harus kita tingkatkan lagi. Bukan berarti ini sebuah ramalan lagi, tidak. Tetapi ini hanyalah omong kosong dari seorang anggaplah di leluhur kita, anggaplah di orang-orang yang sayang dengan kita. Omong kosong dari seseorang yang mencintai kita, yaitu leluhur kita. Anggaplah omongan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita boleh jadikan sebagai wacana untuk memperbaiki diri. Kita jadikan sebagai percaya boleh nggak juga nggak apa-apa ya. Jadi memang akhir tahun ini kita akan dipepet dengan musibah, dengan bala. Nah, kalau bisa intinya begitu. Kalau memang bisa sih ya kita nggak mau kena bala ya kita di rumah aja. Yang pertama. Kemudian kalau kita nggak mau kena bala, kita banyak dekat sama Allah, minta ampun sama Allah, zikir sama Allah. Sing ora tahu sedekah bumi, desone sedekah bumi. Terus sing ora tahu gawe among-among go sedekah go bumi go liarane yo gawe saiki ra apa-apa. Sedekah intinya sedekah nyari pahala dari Allah. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin biasa dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, itu boleh dilakukan. Termasuk pengajian, zikir bersama dan lain sebagainya. Nah, apa-apa. Kita tidak bisa menangguhkan secara total, tapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah, dengan meminta kepada Allah. Sekali lagi, semua terjadi karena izin Gusti Allah. Tapi kita juga punya wewenang untuk membuat ini tidak terlalu besar. Sekali lagi, jangan aminkan apa yang Mas Tulus bilang. Mas Tulus sih minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudah-mudahan apa yang diberikan, yang dikabarkan ini semoga tidak benar, amin. Tetapi secara sesak-sesak badannya Mas Tulus juga ngerasain memang sampai akhir tahun kita ini akan dihajar terus-terusan. Ya, sekali lagi,
Kalau memang mau ada pemberhentian, kalau memang ada pengurangan, kalau memang mau ada hal yang tidak ingin jenengan lihat, jenengan harus betul-betul berhenti. Apa berhentinya? Kemana? Jangan serakah dengan apapun. Jangan serakah dengan apa yang kalian terima. Jangan percaya dengan sesuatu yang mengatasnamakan harta. Keserakahanmu itu yang akan dikonsumsi sama mereka untuk membantu, justru memperkeruh. Apakah jin diam aja ketika akan ada musibah? Tidak, bangsa jin akan memanfaatkan musibah ini. Bangsa Dajjal akan terus membantu orang-orang serakah untuk mendapatkan tenaga dan membuat dia semakin hebat, semakin wah lagi dan lagi semua akan jadi berantakan karena ada campur tangan mereka. Yang tadinya pure alam memang sedang menseleksi diri, membersihkan diri untuk mereboisasi diri mereka sendiri, akhirnya banyak hal-hal yang bisa mereka konsumsi, termasuk nyawa manusia. Saya sih berharap ya, kalau memang ada yang mau dikonsumsi sama mereka, minta tumbal dan lain sebagainya, saya mintanya apa? Mintanya saya satu doang. Itu yang koruptor-koruptor, yang serakah-serakah sama harta rakyat, sama yang nggak bisa berbagi sama rakyat, ataupun orang kaya tapi yang pelit-pelit kalau kono dan tadi tumbal rapopo ya. Jadi inilah kenapa ada istilah dari etan, dari kidul ya, dari selatan tuh kidul ya. Dari kidul itu akan meminta tumbal atau membutuhkan tumbal banyak ya. Dan ini dari semua penjuru Mas Tulus lihat akan ada yang minta tumbal. Jadi hati-hati saudaraku. Mendingan wes saiki wayaya wedo nguri-nguri mengerti kondisi kita sendiri, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat khususnya, dan juga mintanya sama Allah. Yuk, yang kampungnya mungkin kurang sedekahnya sama sedekah bumi, nggak apa-apa kita jadi masyarakat yang nonton. Mungkin pas nonton video ini, Pak Lurah kok kalau anu sakniki mboten wonten sedekah bumi napa bla 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 bla. Kalau mau ya monggo, tidak juga enggak apa-apa ya. Kalau bisa sih digalakan, karena menurut saya itu adalah hal yang menselaraskan alam. Cara kita mencintai alam itu tidak harus dengan melestarikan alam saja. Bisa kita melestarikan alam, kemudian kita juga mensyukuri apa yang Allah berikan melalui alam. Kemudian satu lagi dengan memberikan sedekah kepada alam, memberikan rasa sukacita kita terhadap alam, rasa syukur. Sedekah bumi itu tidak selalu dengan musyrik kok teman-teman ya. Rasa syukurmu terhadap bumi, intinya di situ. Hal yang akan mepet kita ini awal-awal sekarang ini baru air dan api. Selanjutnya sampai akhir 2021 delok no TV. Bayanganku jar medeni tenan. Bayangannya Mas Tulus sudah sangat menakutkan sekali sampai akhir tahun ini. Mudah-mudahan apa di bayanganku salah, apa yang disampaikannya yang salah. Kalau toh memang harus terjadi, semoga Allah minimalisir seminim-minimnya. Sekali lagi, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban harta, dan kalau toh harus terjadi sangat minim sekali. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Aku nggak tahu kenapa beberapa videoku justru semakin kesini kayak bawain ngomongin soal ini ya, alam, bawain soal musibah. Aku juga nggak tahu, tapi sekali lagi ini selaras sih teman-teman. Ini selaras dengan apa yang kita sedang akan kerjakan saat ini gitu loh. Dan sekali lagi mungkin jangan pikir nggak nyambung alam dengan sedekah bumi, alam dengan itu nggak nyambung. Tapi buat saya sekali lagi ini nyambung, sangat nyambung sekali. Karena ya pikirannya wong-wong kayak aku gitu susah dimengerti, tapi kalau bagi yang paham mereka akan mengerti, akan memahami. Jadi cintai alammu biar alammu juga mencintai kamu. Intinya seperti itu. Dan sedekah bumi adalah wujud rasa sukacitamu, rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensedekahkan apa yang kamu punya. Intinya sedekah itu tadi untuk menselaraskan. Ketika oh ya Allah aku dikasih pahala sama yang punya bumi, sama yang injek aku diinjek tiap hari, aku dimanfaatkan setiap hari, tapi mereka ternyata mensyukuri apa yang saya. Nah, alam juga dijadikan media bagi Allah untuk apa ya istilah kata itu, untuk bersinergi dengan kita. Jadi makanya saya pernah dengar satu hadis kalau alam, tumbuhan itu semua juga berzikir kepada Allah. Jadi apa salahnya ketika kita minta kepada Allah untuk ya Allah kalau bisa ditangguhkan, kalau tidak bisa pun diperkecil saja supaya tidak terlalu bahaya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Alhamdulillah ya Allah nggak nangis aku. Sebenarnya sangat rasa terima kasih Eyang, dan juga tadi ada beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan. Intinya
penjuru akan meledak, kemudian air akan meluap gitu, terus api panasnya akan sedikit membara. Nah, ini bahaya. Itu yang harus kita waspadai. Tetapi bukan berarti kita harus mempercayai itu. Justru kita waktunya untuk menyadari bahwa insya Allah tidak terjadi apa-apa. Insya Allah terjadi pun hanya ringan, dan itu semua atas kehendak Allah. Dan saya hanya bisa berdoa, insya Allah saya dan juga jenengan semua yang nonton video ini, semoga Allah termasuk orang pilihan Allah yang insya Allah terhindar dari virus, COVID, dan juga musibah dan juga bala. Amin. Katakan amin saudaraku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kami, saya dan juga para subscriber saya dari musibah dan juga bala. Amin ya Allah, amin, amin. Kalau memang harus terjadi, ya Allah jadikan itu sangat seminim kita tidak menimbulkan korban jiwa dan juga korban harta, ya Allah, amin ya Allah. Oke. Hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Mungkin lain kesempatan kita bakal ketemu lagi. Gak tahu ini judulnya mau dikasih judul apa. Agak belibet juga sih ceritanya hari ini. Awalnya mengucapkan rasa terima kasih dari Eyang, kemudian ada pesan dari Eyang juga menyampaikan bahwa kita akan dipepet sampai akhir tahun lagi. Nah, mungkin besok kita bikin segmen 2-nya atau versi 2-nya, tapi besok ya, sekarang nggak bisa karena Mas Tulus biasa ini jam di sini jam setengah 11 waktunya Mas Tulus mau untuk sarapan dulu, mengkonsumsi vitamin, kemudian minum madu yang kiriman dari Simbo yang ada di Pinang Ranti. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mungkin lain kesempatan kita bakal live lagi supaya bisa kita Q&A bareng ya, ngobrol-ngobrol bareng. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung klik kolom komentar. Saya bukan tipe orang yang tidak menerima kritik, saya sangat terima. Tetapi sekali lagi, kalau memang sudah tidak bisa dirubah, jangan paksa saya untuk merubah itu. Oke, untuk kritik dan saran bisa langsung diklik di kolom komentar ataupun bisa DM di @tulus_bp2. Mas Tulus terima kasih banyak. Jangan lupa klik kolom deskripsi untuk yang mau bantu sedekah dibantu teman-teman matur sembah nuwun. Insya Allah ketemu sama Mas di lain kesempatan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk kita semua.